Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Kembali lagi dalam episode Jurnal Pendidikan. Hari ini, Kamis 6 Agustus 2020, setelah beberapa hari kita melaksanakan ulangan harian yang pertama, kali ini kita akan kembali lagi belajar, masih di tema 1, subtema ketiga, pembelajaran yang ketiga. Kita pagi ini akan membahas tentang olahraga tradisional. Di Indonesia, perlu anak-anak ketahui, banyak terdapat permainan atau olahraga tradisional. Namun, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang olahraga tradisional yang berasal dari daerah Nias. Anak-anak ada yang tahu di manakah daerah Nias itu? Ya, daerah Nias atau Kepulauan Nias berada di sebelah barat Pulau Sumatera, atau kalau secara administratif masih berada di kawasan Sumatera Utara. Masih ingat ya kemarin apa bedanya pulau dengan kepulauan, dan juga masih ingat ya apa ibu kota dari Sumatera Utara? Ayo. Betul, ibu kota dari Sumatera Utara adalah Medan. Langsung saja, kita akan bahas tentang olahraga tradisional dari Nias. Simak video ini sampai habis ya. Ya, olahraga tradisional. Oke, ini namanya Fahombo Batu. Ini juga salah satu gambar tentang aktivitas olahraga tradisional Fahombo Batu. Terlihat ya bahwasanya pada saat melaksanakan olahraga ini para suku daerah Nias menggunakan pakaian adat. Pada zaman dulu ada kebiasaan perang suku antar masyarakat Nias. Saat itu biasanya masing-masing kubu membuat benteng tinggi untuk melindungi wilayahnya. Dibutuhkan keahlian untuk melompati benteng tersebut agar bisa menembus kubu musuh. Sejak itulah para pemuda Nias berlatih untuk melompat tinggi. Hal ini kemudian berubah menjadi tradisi turun-temurun dan masih dilestarikan hingga kini. Tradisi lompat batu juga menjadi salah satu ciri khas dari Nias. Seorang anak laki-laki atau pemuda di Nias baru bisa dianggap dewasa apabila sudah berhasil melompati batu yang tingginya bisa lebih dari 2 meter dan lebarnya kurang lebih 90 cm tersebut. Anak laki-laki di Nias sudah dilatih sejak kecil agar siap melaksanakan lompat batu. Ketika ritual Fahombo dilaksanakan, pemuda Nias akan mengenakan pakaian adat pejuang Nias. Pakaian ini bermakna bahwa para pemuda tersebut sudah siap untuk menjadi laki-laki dewasa dan menghadapi segala tanggung jawab yang akan diembannya. Jadi kalau dulu pernah belajar tentang fase-fase pertumbuhan pada manusia, bayi, lalu masuk ke fase anak-anak, lalu ke fase remaja, kemudian fase dewasa, lalu ke fase tua. Setelah anak-anak akan masuk kepada fase remaja, itu sekitar usia 12 tahun hingga usia 20 tahun. Selain melompati batu, ada juga ketentuan lain dalam tradisi ini loh, teman-teman. Para pemuda Nias tidak diperbolehkan menyentuh batu ketika sedang dilompati. Sebab jika kulit menyentuh batu, maka akan dianggap belum berhasil. Dan jika sudah meloncat lebih tinggi, tentu seseorang juga harus memiliki teknik jitu untuk mendarat dengan tepat. Jika salah mendarat, tubuh bisa cedera. Tradisi Fahombo dijalankan dengan sangat serius oleh suku Nias, terlebih di masa lalu. Dulu di atas batu akan ditambahkan rintangan seperti bambu runcing atau paku. Jika seseorang pemuda berhasil melewatinya, tak jarang keluarga besar akan merayakannya. Sebab melompati batu ini memang membutuhkan teknik dan usaha yang sangat keras dan latihan yang lama. Kini tradisi lompat batu menjadi terkenal dan sering mengundang wisatawan untuk datang berkunjung ke Pulau Nias. Nah, ini ada teks bacaan yang nanti akan menjadi tugas. Kita baca dulu ya. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias.
Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda atau remaja ya. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, bagaimana materi tentang olahraga tradisional? Cukup menarik bukan? Apakah kalian ada yang berminat ingin mencobanya di rumah? Jangan lupa ya, jika memang ingin mencobanya di rumah, harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Setelah materinya kita bahas, jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan soalnya yang ada di slide tadi. Kalian menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dikerjakan di buku latihan kalian, kemudian disimpan, nanti tunjukkan kepada Bapak setelah kita dapat kembali lagi bertatap muka seperti biasa. Cukup sekian materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.